Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil anam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i atba'ihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Husna, sholimin sholimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sudah hampir setengah jalan kita menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Kita berharap agar semua amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, yang mulai kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik di antara Ramadan yang telah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan memperingati, mungkin di Indonesia ini memperingati Fitr Nuzul Al-Quran, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Ya, di Indonesia diperingati Nuzul Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Adapun di di kitab-kitab yang lain mungkin ada perbedaan di kalangan para ulama terkait turunnya Al-Quran itu sendiri, ya. Kalau kita buka sejarah dan buku karangan Roqiqul Maktum, Saudara Rahman Barokuri dijelaskan berbagai macam perbedaan, ya. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan kaum muslimin. Tapi terlepas daripada itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW minimal kita paham tentang bagaimana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bukanlah satu-satunya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Mungkin bapak-bapak atau bahkan adik-adik juga hafal, ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa aja Pak? Masih ingat yang pertama? Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Ternyata kalau kita lihat sepintas yang sekalian, Allah menurunkan kitab-kitab ini berbagai macam cara, ya. Pertama, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah ini bagian daripada rukun iman kita, ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Surat apa? Surat Al-Baqarah yang terakhir, ya. Kullun amana. Bagian daripada keimanan kita. Sehingga ketika seseorang tidak mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan, maka imannya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara otomatis imannya batal, ya. Karena mengingkari salah satu rukun iman berarti imannya batal. Baik, kembali lagi kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah menurunkan kitab? Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sana kita lihat di dalam surat 7 145, wa katabna 'alaihi fil alwahi min kulli syai'in wa maw'idatan wa tafsilan li kulli syai'in faqudha bi quwwatin wa qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sawarikum daral fasiqin. Wa katabna 'alaiha, dan kami tetapkan, tuliskan dalam Islam itu fil alwah. Jadi Taurat itu bentuknya lauh atau kita kenal lempengan-lempengan seperti itu. Walau alam lempengannya seperti apa, tapi bahasa Al-Quran membahasakan Al-Quran itu adalah lauh, ya, yaitu lempengan-lempengan. Kalau kita zaman dulu, zaman bapak kita belajar itu kenal dengan apa namanya sabak, ya Pak, ya. Masih ingat Pak zaman dulu
Nah, kalau berangkat ke sekolah itu pakai batu untuk menulis Pak ya. Nah, mungkin seperti itu barangkali ya. Tapi kita wallahu a'lam bishawab. Yang penting pemahaman dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat itu dengan bentuknya law, yakni al-Quran. Yang kedua jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil, di sana Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Isa alaihissalam untuk menulis. Kita lihat di dalam surat yang kelima ayat yang ke-110, wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa idh 'allamtukal kitaba, dan ingatlah ketika kami mengajarkan kepada Isa Alkitab, yakni menulis. Jadi wallahu a'lam bishawab, apakah waktu itu kemudian Nabi Isa alaihissalam disuruh menulis? Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menulis. Dan inilah letak tidak orisinalnya kitab tersebut, sehingga pasca Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa, karena bentuknya tulisan maka gampang diubah. Yang berubah siapa? Para umat. Maka sampai sekarang pun kita tidak akan menemukan kitab Injil yang asli di mana. Ya, sampai salah seorang yang baru masuk Islam kemarin, namanya Kojuklin, dia mengatakan, saya itu bingung versi Injil yang saya pegang itu seperti ini, sedangkan yang di sana seperti itu. Menurut sendiri, ketika ditanya tentang amal yang dilakukan oleh pastor dengan kitabnya kok bertentangan. Nah, itulah ketidakorisinyalan kitab yang diberikan Allah kepada nabi-nabi itu, sehingga gampang untuk diubah oleh umat-umat sudah nabi-nabi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, Quran yang kita pegang ini dalam bentuk bacaan. Dalam bentuk apa? Bacaan. Dalilnya dari mana? Kita lihat di surat Al-Alaq. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada Muhammad, maka janganlah engkau lupa. Dan kita kenal wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Dia apa? Dibacakan. Iqra ya Muhammad, kata Rasulullah SAW, ana biqari. Kemudian lanjutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibacakan. Dan begitu pula Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, dibacakan, dibacakan. Sampai sekarang pun dia bahkan dibacakan juga. Maka ketika ada pertentangan antara tulisan dengan bacaan, yang didahulukan yang mana? Bacaan. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah SAW dengan bacaan. Meskipun dengan banyak variasi banyak. Kalau bapak ibu ya kan keluar dari sini atau mendengar bacaan-bacaan yang lain, itu variasi dalam bacaan, dan semua itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh saja, ya, membaca ihdinas siratal mustaqim, ada membaca ihdinas siratal mustaqim, atau bimusayyirin, ada yang baca bimusayyirin, alaihim, ada yang baca alaihim. Itu semuanya variasi dari bacaan, dan semuanya ketika bacaan itu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu dikatakan tilawah atau bacaan yang muktabar dari Rasulullah SAW. Maka di dalam ilmu qiraat kita kenal dengan qiraat asyra, ada bacaan yang 10, ya, yang 10 ini muktabar dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 14, tapi yang di atas 10, yang ini 11, 12, 13 ini syad semuanya, tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Dan hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Bagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril, la tuharrik, di sana surat Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk cepat-cepat bisa baca Al-Quran.
Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW diajarkan Al-Quran oleh Jibril, belum selesai satu ayat Rasulullah sudah buru-buru untuk mengikuti bacaan. Contoh misalnya ketika baca asal bihisma rabbikal a'la, Jibril belum sampai di a'la, Rasulullah sudah buru-buru untuk mengikuti bacaan supaya Rasulullah cepat bisa. Maka ditegur oleh Jibril, la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau lagi belajar ngaji jangan buru-buru bisa ya. Kalau bisa cepat itu alhamdulillah. Tapi harus pelan-pelan. Rasulullah saja pelan-pelan. Ya, nanti ada dalilnya di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur. Nah, la tuharrik bihi lisanaka litajala min inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang mengumpulkan Al-Quran ini di dalam dada. Jadi Al-Quran ini tidak hanya diingat tetapi ada di dalam hati kita. Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran adalah syifa, adalah obat. Kenapa Al-Quran disimpan di dalam dada kita, di dalam hati kita? Maka kalau hati ini kotor, jangankan hafal Al-Quran ya, jangan hafal ayat-ayat yang sudah kita pernah hafal akan hilang. Kalau kita kemudian itu kotori dengan masker kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Al-Quran ini diturunkan begitu lama? 22 tahun lebih ya. Bukankah Allah itu mampu menurunkan Al-Quran ini sekaligus ya? Karena sifat Rasulullah punya sifat protokoler apa? Cerdas. Tapi kenapa sampai 22 tahun lebih? Maka di sana jamaah sekalian kita lihat di surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu faraqnahu kami turunkan berangsur-angsur litaqra'ahu 'ala an-nas, supaya kamu Muhammad bisa membacakan kepada manusia itu sedikit demi sedikit. Kira-kira kalau Bapak disuruh menghafalkan satu buku bingung gak? Bingung. Tapi kalau dikasih satu lembar lebih enak nggak ngapal lembar? Tapi enak dan akan lebih berbekas dalam jiwa kita. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi wa nazzalnahu tanzila. Yang sekali yang menyatakan dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa yang terakhir? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan Al-Quran ini seperti hanya kitab-kitab sebelumnya, Pak? Kitab-kitab seperti kitab Taurat yang diturunkan seperti dari Allah, kemudian Suhuf Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim dan seterusnya, atau seperti Nabi Isa yang disuruh catat, tapi diturunkan dengan qiraah, dengan bacaan tadi. Maka kita lihat jemaah sekalian di surat 6 surat Al-An'am ayatnya yang ketiga, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, seandainya Al-Quran ini kami turunkan fi qirtas dalam bentuk lembaran, fi qirtasin, maka mereka akan bisa memegangnya. Kemudian di ujung ayatnya itu mereka akan mengatakan ada dasar ini pasti namanya kitab suci. Itu alasan yang pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua juga sekalian, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang umum, ya, manusia yang umum, tidak bisa, tidak kenal baca tulis. Maka bagaimana bisa Rasulullah SAW membaca kitab kalau seandainya diturunkan dengan tulisan? Maka itulah menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan bacaan. Itu kiranya jamaah sekalian yang akan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khazanah yang sedikit ini bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bacaan dan lebih ditambahkan bacaan supaya apa? Kita senantiasa membaca Al-Quran itu di mana kita berada dan kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang kita tidak diizinkan atau Rasulullah tidak berkenan dalam untuk membaca.
Dan kenapa kita tidak boleh terburu-buru untuk bisa baca Quran, harus melalui tahapan-tahapan tertentu, karena Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran pun dengan bertahap. Aku lupa berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.